sore itu, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita sore ini. Sore ini ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Diakon Oktaviana Lektera Yipang sebagai pelayan firman. Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk menyanyikan himne Carita Agape. Ada banyak kuasa kegelapan yang siap menggoda setiap kita. Umat percaya ditantang untuk menolak kuasa-kuasa yang tampak menggugurkan, namun menyesatkan dan menjatuhkan. Sebagai anak Allah, kita harus hidup baru di hadapan Tuhan. Kita harus hidup baru di dalamnya, meninggalkan masa kegelapan dan penyesalan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita pun diajak untuk menjadi berkat dan kesaksian untuk memasyurkan namanya lewat hidup yang dianugerahkannya ini.
Dengan kerinduan untuk hidup benar bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Penguasa di atas segala kuasa. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sore ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan sudah menyertai kami sampai saat ini. Kami boleh bersekutu lagi di dalam ibadah kami saat ini. Bapa, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah kami boleh memuji-muji-Mu dan bersyukur selalu kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian. Kita akan membacakan Mazmur ini secara silih ganti. Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu bersama dulu. Kita akan kembali memuji Tuhan untuk masuk dalam pelayanan firman.
Selamat sore Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Baru, Matius 14 ayatnya yang 34 hingga 36. Jika Alkitab sudah terbuka, mari kita berdoa memperoleh dengan Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa sore hari ini. Jika Bapa masih memberikan kesempatan bagi kami, ibu-ibu, jemaat PBB untuk kami boleh mensampingkan, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk duduk diam, untuk kami boleh belajar bersama-sama, memahami dan mengerti maksud dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan kamu hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap rumah tangga masing-masing kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami ayat ini. Persiapkanlah kami Tuhan, dan kiranya Tuhan juga menguasai hamba yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan datangnya hanya dari Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap membenarkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu, mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 14 ayat 34 sampai 36 yang menyatakan demikian. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai-jumbai, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Ibu-ibu, silakan duduk. Selamat sore ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita sore hari ini kita melaksanakan ibadah PKP pada minggu ketiga Prapaskah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru, dan bagi Kristen penampatannya sebagai penghubung antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Karena posisi Injil Matius termasuk dokumen Tuhan terpenting dalam iman Kristen, Injil ini menjadi paling umum dibaca dan paling sering dikutip oleh jemaat. Sebenarnya Matius sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana seluruh Perjanjian Lama mengarah pada janji dan pribadi Yesus Kristus. Tujuan Injil Matius yaitu untuk membuktikan Yesus Kristus ialah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama. Menuliskan silsilah Yesus dari keturunan raja ini membuktikan penggenapan Allah pada Raja Daud bahwa keturunannya akan duduk di
di atas tahta Daud sampai selama-lamanya. Kita bisa lihat di 2 Samuel 7 ayat 12 hingga 13. Juga tujuannya adalah nubuat-nubuat dari perjanjian lama yang digenapkan pada Mesias. Itu pun kita bisa lihat dari beberapa Alkitab, yaitu Yesaya 7 ayat 14 dan digenapi di Matius 1 ayat 22 sampai 23, juga di Yesaya 53 ayat 4 dan digenapi di Matius 8 ayat 17, juga menceritakan tentang mementingkan hal kerajaan surga. Juga menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan surga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali lihat Matius 14 ayat 34 hingga 36 tadi, bagaimana berita kehadiran Yesus di Genesaret tersebut cepat tersebar di seluruh daerah itu. Mendengar Yesus berada di daerah mereka, banyak orang datang berbondong-bondong membawa yang sakit agar dapat disembuhkan Yesus. Banyak orang rela menempuh perjalanan darat demi bertemu dengan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa mereka tiba lebih awal daripada Yesus dan murid-muridnya. Mereka berjalan dengan membawa berbagai harapan terhadap Yesus. Demikian pula yang terjadi di Genesaret. Yesus tergerak hatinya oleh perjuangan dan harapan mereka, sehingga dia kemudian menyembuhkan mereka yang sakit. Kekhawatiran pun muncul di tengah para murid. Hari yang mulai gelap dan tempat yang terpencil membuat para murid berpikir bahwa untuk menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa terdekat. Bukan yang menyuruh orang banyak itu pergi, Yesus justru menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan. Tentunya ibu pernah seringkali mendengar cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus memberikan 5.000 makan orang. Kejadian itu terjadi pada saat Yesus hadir di Genesaret. Dan ketika Yesus mendarat di Genesaret, orang-orang mengenal dia dan mereka sangat antusias memberitakan kepada seluruh daerah itu bahwa Yesus datang ke tempat mereka. Sambutan yang luar biasa ini memperlihatkan kerinduan dalam diri penduduk Genesaret akan kehadiran Yesus dan sukacita karena mereka diperhatikan, dikasihi oleh Yesus. Sukacita mereka meluap karena mereka juga mengenal Dia atau Yesus mampu menyembuhkan sakit mereka. Bisa jadi beberapa penduduk Genesaret telah menyaksikan tindakan penyembuhan Yesus, lalu memberitakan kepada orang banyak. Itu sebabnya banyak orang sakit dibawa kepadanya. Yesus dapat dan mau menyembuhkan. Itulah yang dipercaya oleh orang-orang Genesaret. Iman mereka dijawab. Yesus membiarkan mereka menjamah jubah-jubah, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang dapat kita temukan dan lihat dari bacaan kita sore hari ini. Yang pertama adalah kata mendengar. Mari kita baca lagi ayat 34 dan 35. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Kata mendengar ini bisa kita lihat dari ayat 35, di mana pada saat
Yesus datang dan disebar, dan orang-orang Genesaret memberitahukannya ke seluruh daerah, maka semua orang yang mendengar semua orang yang sakit yang mendengar bahwa Yesus ada di sana, mereka datang kepada Yesus untuk memohon penyembuhan. Dan yang kedua, mendatangi. Karena mereka mendengar bahwa Yesus datang, maka mereka semua mendatangi Yesus untuk penyembuhan yang mereka harapkan. Dan yang ketiga adalah memohon. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubah, dan semua orang jamah menjadi sembuh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ketiga hal yang kita bisa temukan dari bacaan kita, yaitu Matius 14 ayat 34 dan 36 ini adalah mendengar, mendatangi atau menemui, dan memohon, sehingga mereka menerima kesembuhan. Ketiga hal ini kalau kita mau melakukan dalam kehidupan kita, itu pun akan kita terima dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Bagaimana orang-orang Genesaret hanya dengan iman mereka percaya hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Jubah dalam pakaian zaman dahulu itu ada, biasanya di baju itu ada seperti rumah-rumah, itu yang dinamakan jubah. Jubah itu mengingatkan juga kepada kita segala perintah Tuhan. Bisa kita lihat di Bilangan 15 ayat 37 hingga 41. Dan jubah mengingatkan orang Israel pada perintah Tuhan dan pengalaman dengan Tuhan. Bagi orang Israel, melihat jubah artinya melihat Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Matius 14 ayat 34 hingga 36 yang diberi perikop kehadiran Yesus menyembuhkan, seharusnya itu menjadi pegangan kita, khusus bagi kita ibu-ibu Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya untuk kita sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun itu yang menempel dalam diri kita. Seringkali kita lupa bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan itu menyertai kita. Di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi permasalahan, apalagi dengan tentunya ibu tahu ya kondisi COVID yang masih sampai detik hari ini masih menghantui kehidupan kita, meskipun yang perkembangannya agak landai, tetapi tetap kita was-was dengan situasi kondisi saat ini. Apalagi kalau kita mengalami, tentunya kita pasti akan selalu mengucapkan kata-kata bahwa kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami dan merasakan sakit ini, COVID. Seringkali kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Tapi seringkali dalam doa dan permintaan kita kepada Tuhan,
itu hanya sebatas kata-kata. Seringkali kita hanya, yang penting saya sudah minta, saya sudah berdoa pada Tuhan. Tapi kita tidak mendatangi Tuhan, memohon Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak hanya dengan masalah COVID atau penyakit lain. Kadang kita juga berdoa terus kita lari. Nanti ada teman atau tetangga yang berkata, oh berobat di sini aja, pasti sembuh. Berobat di sana aja, saudara saya sembuh kok. Seringkali kita melakukan hal-hal seperti itu. Saya sendiri pernah merasakan hal seperti apa yang bukan saya pernah mengalami sakit COVID pada awal-awal COVID itu masih baru booming, istilahnya masih baru terjadi di Indonesia. Saya mendengar COVID sakit itu, tapi saya berdoa pada Tuhan. Tapi berdoa saya saat itu adalah seperti biasa kita orang-orang yang selalu setiap kita dihadapkan pada suatu persoalan atau permasalahan, kita selalu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya yang sudah begitu menjaga kebersihan, protokol kesehatan begitu kuat yang saya jaga supaya tidak kena COVID ini, kenyataannya saya didatangi juga sama COVID. Dan pada masa-masa saya mengalami COVID itu, pada saat itu kan memang masih banyak orang yang takut diasingkan. Orang untuk berkata jujur bahwa saya menderita. Pendek cerita, sampai saya sempat marah. Padahal saya sudah berdoa, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Habis itu anak saya, dua-duanya juga terkontaminasi, terkena virus itu juga. Saya tambah marah dan keluarga semua mendukung, tapi yaitu dukungan keluarga pun terkadang membuat saya semakin tersulut. Dan singkat cerita, saya sampai sempat berkata pada orang-orang bahwa kalau saya harus meninggal karena COVID, saya sudah siap. Dan pada saat itu saya langsung menangis, harus mengatakan hal itu kepada keluarga dan apa yang pernah dikatakan setan. Akhirnya saya berdoa lagi. Saya disadarkan oleh Tuhan bahwa doa yang saya naikkan itu hanya keluar bukan dari hati, bukan dari pikiran saya, tapi hanya keluar sebatas kata-kata. Karena dari 3 hal yang kita lihat di Matius 14 ayat 34 sampai 36 dan juga jemaat di Genesaret, orang-orang di Genesaret, mereka itu tidak hanya mendengar, mereka mendatangi menemui Tuhan dan mereka memohon. Akhirnya saya disadarkan oleh hari itu saya disadarkan karena saya mengingat satu lagi kisah saya yang pernah mukjizat Tuhan yang dinyatakan dari kehidupan saya. Dulu waktu saya masih belum berumah tangga, ceritanya saya sepintas saja ya, dulu ini hanya sebagai dasar kita untuk memahami firman Tuhan.
dari ketiga hal yang ada di dalam Matius 14 ayat 34 sampai 35 dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pada saat saya berada di Batam tahun 1996 itu saya ingat sekali. Jadi pada saat saya terombang-ambing dengan penyakit saya, COVID, bukan penyakit, dengan COVID yang hadir dalam kehidupan saya dan dengan situasi-situasi yang menekan, yang padahal saya sudah berdoa menekan dalam kehidupan saya sehari-hari, hingga pada suatu saat saya disadarkan, diingatkan kembali dengan kejadian tahun 1996 di mana saat saya sendiri di Batam dan Tuhan menyatakan mukjizatnya secara langsung pada saya. Itu melalui doa. Di sini kan dijelaskan bagaimana mereka mendatangi dan memohon. Dan mereka percaya dengan memegang jubah Tuhan Yesus mereka sembuh. Dan pada saat itu saya juga, tapi beda konsep, beda cerita. Cuman berhubungan dengan keadaan yang saya alami pada saat saya menderita COVID dan anak saya. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya diingatkan bahwa saya saat itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penyerahan, dengan memohon dengan tulus, kerendahan hati yang paling rendah. Saya berkata pada Tuhan bahwa niat saya bilang pada Tuhan, saya hanya punya segini dan saya mau hadir ke rumah-Mu. Tuhan tahu perjalanan ini hanya cukup dengan apa yang saya punya. Jadi saya tidak bisa memberi. Saya mau berangkat, Tuhan sertai saya. Selesai. Saya berangkat dan ibu-ibu pada saat jalan perjalanan, jadi kalau di Batam itu kalau kita mau pergi, zaman dulu udah tahu sekarang ya, saya belum pernah kembali lagi ke sana. Itu kalau kita mau pergi ke tempat lain, kita pakai taksi. Nah taksi itu bukan hanya kita sendiri yang bawa, tapi bisa 4 orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Akhirnya saya pergilah menggunakan taksi itu. Singkat cerita, saya sampai di tempat rumah Tuhan, taksi itu ada yang membayar. Sampai saya bilang, Tuhan, terima kasih, berarti saya bisa memberi. Ibadah berlangsung, selesai ibadah, pulang, saya naik taksi lagi. Sisa dana yang saya pegang itu memang cukup untuk taksi. Saya pulang, sampai tempat saya tinggal, taksi saya dibayar. Disitulah saya akhirnya sadar bahwa pada saat saya sakit COVID, doa saya tidak sungguh-sungguh. Dan saya sempat marah pada Tuhan karena Tuhan memberikan saya untuk menerima mengalami sakit ini. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari cerita saya tadi, marilah kita belajar dari orang-orang Genesaret. Bagaimana mereka dengan iman percaya mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Mereka menyerahkan seluruh sakit penyakit yang mereka rasakan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya dengan memegang jubah ini, mereka yakin, mereka percaya
Begitu pula dengan kita yang sudah begitu pula dengan kita yang adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai istri, ataupun kita sebagai karyawan, dimanapun kita ditempatkan. Marilah kita seperti penduduk Genesaret. Kita menyerahkan kehadiran Yesus menyembuhkan kita. Tidak hanya dengan sakit penyakit, tapi dengan jiwa kita, pikiran kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita melalui pengorbanan. Tuhan Yesus mau menyembuhkan rasa malu. Tuhan Yesus mau menyembuhkan rasa malas kita. Tuhan Yesus mau menyembuhkan rasa kecewa kita, rasa iri dengki kita. Dengan Dia menyerahkan nyawa dan tubuhnya. Seharusnya kita merasa bersyukur karena Kristus sudah menyembuhkan kita dari segala macam penyakit, segala macam rasa, segala macam dosa kita. Marilah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu-minggu Prapaskah, di minggu ketiga Prapaskah ini, kita boleh melihat, kita boleh mengoreksi diri kita lagi dengan 3 hal yang tadi sudah kita baca dan kita lihat dari Matius 14 ayat 34 hingga 36, yaitu kita mendengar, mendatangi atau menemui Tuhan, serta memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan kita, kesembuhan hati kita, kesembuhan tubuh jasmani kita, dan kesembuhan kita dari hal-hal yang sering kali membuat kita lupa bahwa kita melupakan Tuhan, padahal Tuhanlah penyembuh kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari Matius 14 ayat 34 dan 36 ini aplikasi yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pelayan atau pengurus PKP. Yang pertama adalah kita harus mencari Yesus. Kita harus menyerahkan semua persoalan kehidupan dengan kita mencari Yesus. Yang kedua, Yesus adalah penyembuh. Setiap hal yang kita hadapi, setiap permasalahan yang kita hadapi, mari kita hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita dengan selalu berpengharapan bahwa Allah atau Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah tabib yang adil, penyembuh yang sejati. Karena kehadiran Yesus di tengah-tengah manusia memberikan harapan yang pasti akan kasih dan kesetiaan serta pertolongan. Salah satu karya Yesus Kristus adalah karya kesembuhan yang Ia kerjakan kepada orang-orang yang mengalami berbagai penyakit. Karya kesembuhan Yesus Kristus menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap dan kehendak Allah terhadap manusia. Ia melenyapkan segala penyakit, sebab Ia tidak menghendaki hal itu terjadi kepada manusia, ibu dan saya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengalami mukjizat. Ada 3 langkah penting yang perlu kita lihat, yaitu dalam ayat 34 dalam Matius 14 ayat 34 hingga 35, yaitu yang menyatakan
semua orang yang sakit berserah kepadanya. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Begitu juga dengan dan memohon anugerah setiap saat kita membawa diri kita yang sakit kepada Tuhan, kita juga memohon anugerah Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Jika kita sudah menerima penyembuhan dari Tuhan, kita juga harus memohon anugerah untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan yang ketiga adalah tanda hidup kita bergantung kepada kemurahan Tuhan. Dan yang terakhir adalah meminta Tuhan menjamah kita setiap waktu, agar kita peka dengan kehendak dan rencana Tuhan yang besar atas hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari 3 hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dengan 3 hal yang kita lihat dalam Matius 14 ayat 34 hingga 36, yaitu mendengar, mendatangi, memohon, dan aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mencari Yesus. Mendengar itu adalah dengan mencari Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita, untuk menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalamnya. Dan Yesus adalah penyembuh, yaitu dengan kita menyerahkan kehidupan kita percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan kita, menyembuhkan setiap penyakit, menyembuhkan setiap rasa yang ada dalam tubuh kita, dan menyembuhkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Juga bagaimana kita mengalami musibah, sehingga dari mencari Yesus, sehingga dari mendengar, mendatangi, memohon, kita akan mengalami musibah dari apa yang sudah kita naikkan dan kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kiranya kita boleh belajar dari Yesus yang tidak membatasi dirinya untuk melayani sesama dengan setia. Dan kita pun bisa juga melalui karya kehadiran Yesus yang menyembuhkan, kita juga dapat membantu dan membagi berkat pada sesama dengan cara melayani dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Amin. Kita akan menyanyi dari jawaban umat, kita bakti 300 ayat 1 dan 2, kepadamu ku berdoa. Dengan kasih
satu dalam doa untuk kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Bapa, sehingga pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami untuk menyediakan waktu kami sebagai ibu rumah kami, sebagai seorang karyawan, sebagai pelayan Tuhan, untuk menyediakan waktu kami sebentar, di mana kami sudah bersama-sama membaca, memahami, dan mendengar firman Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami diingatkan melalui firman, melalui penduduk di Genesaret, bahwa Tuhan adalah Sang Penyembuh, tabib yang ajaib. Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan mampu melakukan kuasa. Tuhan mampu melakukan mukjizat bagi kami. Untuk itu kami harus selalu setia dan menjaga iman percaya kami seperti penduduk Genesaret. Iman percaya mereka di dalam sakit ini. Mereka percaya bahwa dengan memegang jumbai jubah mereka sembuh. Begitu pula dengan kami. Dengan iman percaya kami percaya Tuhan akan selalu menyembuhkan kami dalam setiap sakit penyakit, dalam setiap persoalan kehidupan kami. Tuhan akan selalu menyembuhkan kami dengan rasa apapun yang kami rasakan. Kami mengucap syukur Tuhan melalui firman ini. Kami kembali pada sore menjelang malam hari ini, Tuhan juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Biarlah Tuhan doa-doa yang kami naikkan layak di hadapan-Mu, dan kami serukan dengan iman percaya kami, sehingga itu menjadi dupa-dupa harum bagi nama-Mu, dan Engkau akan menjawab untuk kehidupan kami. Sore hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu hadir dalam kehidupan bangsa dan negara kami, terkhusus untuk pimpinan kami yang paling penting, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden dan sejajarannya, jajaran menteri serta pimpinan yang paling terendah di tingkat RT. Tuhan, Engkau hadir bagi mereka. Engkau membuatkan mereka, berikan mereka hikmat bijaksana, sehingga dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka lakukan karena takut. Begitu juga dengan bangsa kami yang beberapa hari yang lalu saudara-saudara kami di Ambon yang mengalami gempa. Tuhan, Engkau tahu ketakutan yang mereka hadapi. Engkau tahu kerisauan yang mereka rasakan. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan setiap rasa takut dan kerisauan, setiap rasa sakit yang juga mereka alami akibat dari gempa itu. Tuhan hadir, Tuhan menjaga mereka. Biarlah mereka selalu mempunyai pengharapan bahwa cinta kasih Tuhan selalu mencintai mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dalam pelayanan dan kesaksian, terkhusus GPID. Biarlah Tuhan dalam setiap pelaksanaan tugas tanggung jawab pelayanan kami, itu kami hanya lakukan hormat kemuliaan kami Tuhan. Begitu juga dengan program-program yang sudah kami susun untuk 2022-2023 kemarin. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami susun, kami rencanakan, biarlah itu bukan karena kegagalan kami,
bukan karena kepandaian kami dalam menyusun program-program, tapi itu karena untuk pelayanan dan kesaksian kami di jemaat PGD dan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu sertai setiap program-program yang sudah kami susun, sehingga program-program itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan persiapan peneguhan CD, di mana adik-adik kami sudah dengan adik-adik, anak-anak kami sudah dengan segenap hati mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka dan iman percaya mereka kepada-Mu. Biarlah Tuhan juga selalu menyertai mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Pada saat mereka menyatakan bahwa ya dengan segenap hati, Tuhan juga selalu mendengar setiap seruan mereka dan Tuhan membimbing mereka dalam jalan kehidupan. Kami berdoa untuk ketua jemaat kami, pendeta Juliana Parapat Linde dan keluarga. Tuhan menyertai beliau dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan beliau, nama Tuhan juga boleh dimuliakan. Tuhan juga berkati keluarga ini, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam mereka menopang pelayanan yang kasih. Pendeta Juliana Parapat Linde. Kami juga menyerahkan pendeta jemaat kami, itu anak yang tersayang. Tuhan juga selalu menyertai kehidupan pendeta dalam pelayanan dan kesaksian, dalam kehidupan rumah tangga, untuk keluarga dan anak-anak, suami dan anak-anak. Tuhan Kau juga menyertai mereka. Berikan mereka juga kekuatan, kesabaran dan kesehatan dalam mereka menopang pelayanan dan kesaksian pendetaan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan bercurah melalui keluarga dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap presbiter, pengurus pelta, komisi, koster, keamanan, dan semua perangkat yang ikut campur dalam pelayanan dan kesaksian kami di Bapak. Biarlah Engkau menyertai mereka dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan mencampur tangan di dalam, sehingga mereka melalui nama mereka juga nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk pengurus pelta PKP dan anggota pelta PKP, jemaat GPIB. Biarlah Tuhan Engkau juga pakai ibu-ibu pengurus tingkat jemaat maupun tingkat sektor di dalam pelayanan Tuhan. Dan biarlah mereka juga menyerahkan setiap pelayanan mereka untuk Tuhan sembuhkan apapun itu, melalui sakit penyakit ataupun rasa yang mereka hadapi dalam pelayanan ibadah, rasa marah, rasa kecewa. Tuhan mau sembuhkan semuanya itu, sehingga pelayanan dan kesaksian mereka untuk jemaat DPI Greenbelt, khususnya persekutuan kaum perempuan ini, boleh mereka lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat persekutuan perempuan ini, Bapak. Biarlah Engkau juga menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang tawar hati juga Engkau sembuhkan, dan Engkau tilik hati mereka, sehingga mereka juga mempunyai kerinduan untuk boleh bersekutu kembali bersama kami, dan mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan juga boleh dimuliakan melalui pelayanan dan kesaksian. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Yang surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan berilah kesabaran kami, seperti kami mengulang orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari Tuhan.
ucapan syukur. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab, Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Sambil memberi persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Ibu-ibu, mari kita berdoa setelah kita memberi persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Kalau saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan berkati agar dapat dipakai dengan sebaik-baiknya untuk pertolongan dan puji nama-Mu. Berkati ibu-ibu yang sudah memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri, kita akan menerima amanat pemutusan. Ibu-ibu, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2, hidup kita yang benar dan apa yang seterusnya. Kristus bergema.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.